Gila, 8 pemain diaspora dipanggil Coach Nova buat Timnas U17, salah satunya dari Italia. Guys, kalian gak bakal ngangka deh, Timnas U17 baru aja ngumumin pemusatan latihan, TC, terbaru dan yang bikin heboh. Ada 8 pemain diaspora dari Eropa dan Australia yang dipanggil. Dari Belanda, Italia, sampai Norwegia, semuanya siap tempur demi merah putih. Coach Nova kayaknya gak main-main buat nyiapin skuad terbaik buat Piala Dunia U17 di Qatar akhir tahun ini. Gimana ya reaksi pemain diaspora yang akhirnya kesampaian mimpinya? Cus, simak infonya sampai habis dan jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan subscribe dulu biar gak ketinggalan info panas lainnya. Timnas U17 resmi mengumumkan pemusatan latihan alias TC menuju FIFA U17 World Cup 2025 yang akan digelar akhir tahun ini di Qatar. Dan yang bikin perhatian banyak orang tertuju, ada 8 pemain diaspora yang ikut dipanggil. Langkah ini jelas bikin semangat baru buat skuad muda Indonesia. Karena seperti yang diketahui, menghadapi Piala Dunia U17 butuh persiapan serius dan pemain-pemain terbaik, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pemusatan latihan ini dipimpin langsung oleh Coach Nova Arianto, pelatih kepala Timnas U17. Ia nggak hanya mengandalkan pemain lokal, tapi juga aktif mencari talenta muda berdarah Indonesia yang bermain di liga-liga Eropa hingga Australia. Di posisi penjaga gawang, semuanya berasal dari klub-klub lokal seperti Persipura, Dewa United, Madura United, dan Persik Kediri. Tapi saat masuk ke lini belakang, nama-nama diaspora mulai muncul. Yang pertama ada Frank Muller, bek tengah tinggi besar yang kini bermain untuk Willem II Tilburg di Belanda. Usianya baru 16 tahun tapi tinggi badannya udah mencapai 180 cm. Posisinya sangat ideal untuk menghadapi striker-striker Eropa yang biasanya punya postur besar. Frank lahir di Den Bosch, Belanda, tanggal 10 Desember tahun 2008. Darah Indonesianya berasal dari kakek di pihak ibu yang lahir di Saparua, Maluku. Ia juga menggunakan kaki kiri sebagai kaki dominan, nilai plus karena Timnas belum punya banyak bek tengah kaki kiri, apalagi di level junior. Selain Frank, ada juga Ezra Jacob yang sekarang bermain untuk Sydney FC di Australia. Ezra termasuk wajah baru yang belum banyak dikenal publik, tapi potensinya sangat menjanjikan, terutama untuk memperkuat lini belakang yang sejauh ini masih jadi sorotan di Timnas U17. Lanjut ke lini tengah, nama Lionel De Troy dari Italia muncul sebagai gelandang muda yang menarik perhatian. Ia bermain di klub US Città di Palermo. Lionel nggak sendiri, ada juga Floris de Parter van Bronk dari Telstar, Nohan Pohan S dari NAC Breda, dan Johan Gasling dari FC Emmen. Semuanya berasal dari Belanda. Floris dan Dessen bahkan sempat diwawancara sebelumnya. Keduanya menyampaikan keinginan besar mereka untuk bermain membela Indonesia dan akhirnya impian itu terwujud setelah resmi dipanggil ikut TC. Dalam wawancara, keduanya juga cerita soal perjalanan karir mereka di Eropa dan kecintaan mereka pada Indonesia. Di lini serang, 3 pemain diaspora dipanggil Coach Nova. Ada Azadin Ayub dari Elverum FC di Norwegia, Dessen Hoop dari Belanda, dan Nicolas yang saat ini bermain untuk Rosenborg BK, klub ternama di Norwegia. Total 8 pemain diaspora tersebut diharapkan bisa menambah kekuatan dan warna baru dalam permainan Timnas U17. Dengan pengalamannya di luar negeri, mereka punya gaya main berbeda, kualitas teknis yang tinggi, serta wawasan yang lebih luas soal taktik modern. Tapi, masuknya mereka ke dalam daftar pemusatan latihan bukan berarti otomatis dapat tempat di skuad inti. TC ini juga jadi ajang seleksi. Para pemain harus membuktikan kemampuan, kekompakan, dan kesiapan mental untuk membela merah putih di panggung dunia. Coach Nova sendiri mengatakan bahwa bukan cuma skill yang dilihat, tapi juga semangat, nasionalisme,
dan komitmen para pemain untuk Indonesia. Pemain diaspora yang ingin bergabung harus bisa beradaptasi dan tampil maksimal di setiap sesi latihan. Hal menarik lainnya, beberapa pemain diaspora yang dipanggil justru bermain di posisi krusial yang selama ini masih jadi kekurangan di timnas U17, seperti gelandang serang dan bek tengah dengan postur tinggi. Ini langkah cerdas dari pelatih yang ingin membentuk tim tangguh dan kompetitif menghadapi lawan-lawan berat nanti di Qatar. Bagi para penggemar, kabar ini jadi sinyal positif bahwa Indonesia mulai membuka diri dan memanfaatkan potensi anak bangsa yang tersebar di seluruh dunia. Selama mereka punya darah Indonesia dan punya niat bela negara, kenapa tidak? Kehadiran pemain diaspora ini juga diharapkan bisa memotivasi pemain lokal untuk terus berkembang dan bersaing secara sehat. Karena ujungnya, timnas butuh pemain terbaik, tanpa melihat dari mana asal klub atau negaranya. Yang penting punya kualitas, hati, dan loyalitas buat Garuda. Banyak yang berharap, kedepannya pemain diaspora seperti Fek, Lionel, Floris, Desen, dan lainnya bisa membawa perubahan besar. Kalau mereka berhasil lolos ke skuad utama dan tampil cemerlang di Piala Dunia, bukan gak mungkin akan membuka pintu lebih besar lagi bagi pemain diaspora lainnya yang punya darah Indonesia. Dan tentu saja, kita sebagai pendukung harus kasih dukungan penuh. Jangan hanya fokus pada siapa yang dari dalam atau luar negeri, tapi lihat bagaimana mereka berjuang demi lambang di dada. Coach Nova juga membuka peluang seleksi berkelanjutan. Artinya, meski sekarang sudah ada 8 nama diaspora, bukan gak mungkin jumlah itu bisa bertambah kalau ditemukan lagi talenta baru yang memenuhi syarat dan bisa bersaing. Jadi, mulai sekarang mari kenali satu persatu para pemain ini. Ikuti perkembangan mereka selama TC, dan doakan agar mereka bisa tampil maksimal dan buktikan bahwa darah Indonesia yang mereka bawa bukan sekadar identitas, tapi juga kehormatan. Itulah update terbaru soal pemusatan latihan timnas U17 yang dipimpin Coach Nova, dengan kehadiran 8 pemain diaspora dari Eropa dan Australia. Mereka hadir bukan cuma buat numpang lewat, tapi punya potensi besar buat bawa timnas lebih bersinar di pentas dunia. Semoga semuanya bisa kasih performa terbaik dan jadi bagian dari skuad yang akan berjuang di Qatar. Jangan lupa kasih dukungan lewat komentar positif di bawah. Subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya selalu jadi yang pertama dapat kabar terbaru seputar timnas, pemain diaspora, dan update seputar dunia sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.